Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pejuang UTBK SBMPTN 2020? Ketemu lagi dengan Coach Billy. Kali ini Coach Billy akan mencoba menemani Anda belajar. Dan yang kita lakukan saat ini adalah pembahasan materi simulasi UTBK Anda kemarin. Materi simulasi tryout UTBK Anda kemarin. Sebagian tadi sudah dibahas di channel YouTube Fabulous Generation, maka sisanya kita akan bahas di sini. Di samping nanti Coach Billy juga akan ngulang lagi beberapa materi yang tadi mungkin membahasnya terlalu cepat. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama itu tentang kemampuan kuantitatif. Temanya adalah matematika dasar. Kita coba lihat soal nomor 16 dalam bentuk bahasa Inggris, karena di kuantitatif juga ada soal-soal bahasa Inggris. Jika P dan Q adalah bilangan prima dan merupakan akar-akar persamaan kuadrat yang ini, dan P dan Q tersebut juga bernilai bulat positif integer, maka tentukan nilai dari PQ kuadrat. Yes, jadi akar persamaan X kuadrat minus PX plus Q itu juga mempunyai akar P dan Q itu sendiri, tetapi dia harus bilangan prima. Oke. Kita cek poin saja biar lebih sederhana. Prima itu adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, kalau memungkinkan paling gampang dilihat bisa difaktorkan, berarti kita memasangkan 2 dan 3. Persamaan kuadratnya boleh diilustrasikan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Coba kalau ini adik-adik faktorkan, maka kita dapatkan nilainya X, kemudian X, cari bilangan dikalikan 2 dijumlahkan 3, yaitu 2 dan 1. Kemudian ini minus, di sini juga minus. Bener nggih? Berarti X-nya ketemu nilai 2, X-nya ketemu nilai 1. Betul bahwa bulat positif, semuanya positif. Kemudian 2 dan 3 adalah prima, maka kita dapatkan nilai P-nya adalah 3, nilai Q-nya itu adalah 2. Karena ini kebetulan tandanya sudah sama-sama minus, maka kalau PQ kuadrat, maka Anda tinggal menghitung 3, Anda kalikan dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4 kalikan 3, 12. Jawabannya adalah B. Cukup sederhana karena memang kita ngomong TPS, kita ngomong nalar, bukan ngomong rumus. Lanjut ke soal nomor 17. Jika X, Y, dan Z adalah bulat positif, jadi bulat positif, tentukan nilai X min Y menjadi ganjil, yang ganjil. Oke. X min Y yang menjadi yang ganjil. Oke. Karena pilihannya itu menyampaikan bahwa pernyataan 1 saja, pernyataan 2 saja, dan seterusnya, maka kita cek dulu pernyataannya. Tentu kalau Anda diminta menghitung nilai X min Y, Anda tidak bisa hanya menggunakan pernyataan 1 saja atau 2 saja. Karena pernyataan 1 menyatakan X, pernyataan 2 menyatakan Y, maka kita harus menggunakan 2 pernyataan. Maka jawaban A pasti salah karena 1 statement, 1 pernyataan. Kemudian jawaban B juga salah karena hanya ngomong pernyataan yang kedua saja. C bisa jadi karena kedua pernyataan bersama-sama itu menentukan atau bisa menjawab, tetapi salah satu saja tidak bisa menjawab. Oke. Kemudian yang D, either statement alone nggak bisa ya, jadi sendiri nggak bisa. Berarti antara C dan E. Nah, kemudian apakah dia bisa menjadi ganjil? Kita lihat. Yang namanya X min Y, berarti Anda tinggal substitusi X-nya Z kuadrat, Y-nya adalah Z min 1 dalam kurung kuadrat. Kalau Anda jabarkan Z kuadrat min, dijabarkan maka jadi Z kuadrat min 2Z plus 1. Kalau Z-nya itu tanda buka kurung habis, min ketemu min jadi plus, maka ini 2Z, min ketemu plus jadi min 1. Apapun nilai Z-nya, kalau Anda kalikan 2 mesti menjadi genap. Dan kalau genap dikurangi 1 akan menjadi ganjil. Maka jawabannya yang tepat memang menjadi ganjil, tetapi kita harus menggunakan kedua pernyataan. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke.
Lanjut ke soal nomor 18. Oke, ini soalnya kita tepatkan dulu ya. Ini bukan X-2, tetapi ini adalah X-3. X-3. Oke, jadi soalnya adalah X dibagi dengan kepotong, itu X-3 kurang dari sama dengan X plus 3, Anda bagi dengan X plus 2. Oke. Tentu kalau kita mau ngerjakan normal, kita harus apa istilahnya, menyamakan penyebut, memindahkan ruas, dan seterusnya. Tapi kalau mau cepat, langsung aja kita boleh pakai checkpoint. Ini tadi juga sudah dibahas di YouTube Fabulous Generation. Tapi kalau misalnya pingin lebih cepat lagi checkpointnya, adik-adik langsung saja ganti dengan yang paling sederhana, X-nya langsung aja masukkan 0. Oke. Kalau X-nya kita masukkan 0, berarti di sini 0 dibagi dengan 0 dikurangi 3 negatif 3. Kurang dari 0 tambah 3 itu adalah 3. Dibagi 0 tambah 2, 2. Apakah 0 kurang dari 3/2 itu benar? Ya kan? 0 kurang dari 32 benar. Berarti kalau benar, 0 merupakan jawaban. Anda tinggal cari di option A, B, C, D, E mana yang mempunyai 0. Kalau nggak punya 0 berarti salah. Jawaban A jelas salah karena nggak punya 0. Jawaban B benar karena min 2 sampai 3 itu punya 0. Jawaban C salah karena nggak punya 0. Jawaban D min 9/2 sampai 3 ini punya 0, betul. Dan jawaban E ini juga mempunyai 0 karena min 2 sampai 3. Ada 3 pilihan yaitu antara B, D, dan E. Nah, kemudian Anda boleh juga melihat di sini bahwa posisi penyebut itu juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3 dan X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Kita cek. Ternyata di jawaban D itu mengandung min 2. Min 9/2 sampai 3 berarti ada negatif 2. Berarti ini juga salah. Nah, tinggal 2 jawaban yaitu B sama E. Anda tinggal kontrol mana yang paling tepat. Kurang dari sama dengan 4,5, kurang dari negatif 3. Kita coba saja angka yang membedakan, yaitu X-nya sama dengan negatif 4. Kalau kita masukkan, maka di sini negatif 4, Anda bagi dengan negatif 4 dikurang 3. Apakah kurang dari negatif 4 ditambah 1 dibagi dengan negatif 4 ditambah 2? Maka min bagi min jadi plus, di sebelah kiri ada 4/7. Apakah kurang dari min 4 ditambah 1 jadi negatif 3? Negatif 3 dibagi dengan min 4 tambah 2 itu menjadi negatif. Min bagi min itu juga positif. Kalau Anda ditanya, lebih besar mana 4/7 sama 3/2? Cukup kalikan silang. 4 kali 2, 8. 3 kali 7 itu adalah 21. Jelas lebih besar 21. Oke, karena lebih besar 21 berarti apa? Pernyataannya ini sebentar, 3 bagi selang hitung ya, min 4 tambah 1 adalah tambah 3 ya, keliru, maaf. Min 4 tambah 3, maaf, bukan tambah 1, kecepatan ngitung Coach Billy. Yang di sini yang harus 1 ya. Oke, yang bawah ini juga bukan 21 tentunya. Oke. Min 4 tambah 3 itu menjadi 1, maksudnya satunya yang di sini karena itu plus 3, betul. Kalau dikali silang ini 7. Apakah 8 kurang dari 7? Ini salah. Kalau salah berarti min 4 bukan jawaban. Jadi yang punya min 4 salah. Kurang daripada min 3 berarti punya negatif 4, berarti jawaban yang E adalah salah, yang benar adalah yang B. Jadi dalam kesempatan kali ini di YouTube-nya Coach Billy ini selalu Coach Billy nyampaikan kalau ketemu pertidaksamaan Anda cukup checkpoint karena itu lebih sederhana daripada Anda menghitung dengan menggunakan pindah ruas, samakan penyebut dan seterusnya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kalau Anda belum paham, Anda boleh putar lagi sekali lagi untuk khusus yang ini. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. For any integer itu untuk semua nilai bilangan bulat X, maka didefinisikan X extension ya.
add ya, X add. X add itu sama dengan X plus 6 dibagi dengan X. Maka Anda disuruh mencari perbandingan nilai antara P dan Q. Dengan P-nya adalah 6X dibagi dengan 3X. Kalau kita hitung, maka kalau ini X, ini juga X. Kalau ini 6, maka tak ganti 6 tambah 6 dibagi dengan 6. 12 bagi 6 ketemu 2, Anda bagi dengan yang bawah 3X, berarti kita kali 3. 3 tambah 6 menjadi 9, Anda bagi dengan 3, hasilnya sama dengan 9 bagi 3, 3. Maka 6X per 3X itu adalah 2/3. Ini adalah nilai P. Kemudian nilai Q-nya, kalau kita ganti warna, nilai Q-nya berarti dia ngomong 6/3X. Kemudian di situ diberikan kurung, arti kurung Anda kerjakan duluan, maka 6 bagi 3 dulu menjadi 2. Kalau 2, maka di sini menjadi 2 ditambah dengan 6, Anda bagi 2. 2 tambah 6 menjadi 8, bagi 2 menjadi 4. Itu adalah nilai Q-nya. Oke, kalau di sini nilai Q-nya adalah 4, nilai P-nya 2/3, maka bisa disimpulkan 4 lebih gede daripada 2/3, berarti Q-nya lebih besar daripada P. Q-nya lebih besar P, jawabannya. Tidak ada masalah, aman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 20, masih berbahasa Inggris. Tentukan nilai dari X plus Y yang tertulis dalam gambar berikut, yang ada dalam gambar berikut, di mana nilai W-nya adalah 95 derajat, Z-nya 125 derajat. Apakah kita bisa menentukan nilai X plus Y hanya menggunakan nilai salah satu? Tentu sederhananya mestinya tidak bisa. Kenapa? Karena sudut W itu nanti hanya terlibat dengan nilai X, tidak bisa terlibat dengan nilai Y. Sebaliknya, sudut Z hanya terlibat dengan nilai Y. Jadi sebenarnya dari Anda melihat ini saja, itu jelas yang A salah, yang B salah, yang D juga salah. Anda tinggal ngecek C sama E. Oke. Ini yang E itu dikatakan kedua pernyataan bersama-sama tidak dapat memberikan jawaban. Nah, ini kita harus cek apakah benar. Yuk kita mulai dari sudut bertolak belakang ya. Kalau itu 95, maka ini otomatis juga 95 karena bertolak belakang. Karena saling berperlurus, maka di sini harus bernilai 85. Z-nya ini juga bertolak belakang, 125, berarti ini sudah 125. Karena dia berpelurus, berarti di sini 55. Ya, karena kalau kita tambahkan, itu harus menjadi 180. Ingat, dia berpelurus. Sudut saling berpelurus, sudut lurus itu 180 derajat. Kemudian yang kedua, kita bisa mainkan yang terjadi adalah gambar di sini berbentuk apa? Segi 4. Dalam segi 4, jumlah semua sudutnya itu adalah 180. Kok 180, sorry. 360, tetapi di sini ada masing-masing berpelurusnya. Berarti yang ini itu kita dapatkan adalah 180 derajat, Anda kurangkan Y. Yang di sini Anda dapatkan 180, Anda kurangi X. Karena pertanyaannya tentang X dan Y. Segi 4 ini kalau Anda tambahkan 85 ditambah dengan 55, Anda tambah dengan 180 min X, Anda tambah lagi 180 min Y, itu harus nilai dengan 360. 180 Anda tambah 180, 360, habis dengan yang di ruas kanan, min pindah ke sana jadi plus, min pindah ke sana jadi plus Y, maka tinggal tambahkan 85 ditambah dengan 55. Maka 0, simpan 1, 9 menjadi 14. X plus Y bisa ditentukan dan nilainya adalah 140 dan jawaban yang benar adalah C. Oke. Jadi tolong dipahami sekali lagi, Anda sebenarnya sudah bisa meminimalkan salahnya karena tadi W itu berpasangan dengan X, dengan sudut W kita hanya bisa mendapatkan X, dengan sudut Z kita hanya bisa mendapatkan Y. Oke. Tetapi apakah nilainya bisa dihitung? Ternyata bisa. Gitu ya, nomor 20. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 21. Mr. Busan akan membuat 2 model baju.
Dia mempunyai kain 40 meter batik dan 15 meter kain polos. Kemudian, kain polos. Oke, kita hilangkan dulu. Oke. Model A itu membutuhkan 1 meter batik dan 1,5 meter polos. Model B membutuhkan 2 meter batik dan 1,5 meter polos. Kemudian banyak model yang dapat dibuat. Oke. Jadi banyak pakaian ya, banyak baju yang dapat dibuat. Jadi tadi sudah dibahas sama Mas Risat itu sebelumnya, tetapi dengan metode menebak jawaban yang menyesuaikan dengan apa yang diketahui. Yang di sini Coach Budi coba membuatnya dengan pemodelan matematika saja biar Anda bisa memahami lebih sederhana. Bahwa tadi ada 2 model, yaitu bajunya itu adalah A dan B, disediakan kainnya itu adalah batik dan polos. Oke, kita buat seperti itu. Kemudian untuk batik terdapat 40 meter persediaannya, untuk polos ada 15 meter. Kemudian kita mulai untuk model A itu diperlukan 1 meter batik. 1 meter batik model A dan 1,5 meter polos. 1,5 berarti boleh kita tulis 3/2. Sedangkan model B memerlukan 2 meter kain batik dan 1,5 meter polos. Oke. Nah, kalau kemudian ini kita ibaratkan X, kemudian ini kita ibaratkan Y, maka persamaan pertama, pertidaksamaan pertama itu adalah 1X ditambah 2Y, persediaan kainnya 40, berarti tidak boleh lebih dari 40. Kemudian di sini 3/2X, Anda tambah dengan setengah Y, tidak boleh lebih dari 15, karena persediaannya ada 15 meter. Oke, kalau pertidaksamaan yang kedua, Coach Billy buat supaya angkanya nggak pecahan, kita kalikan dengan 2, maka di sini menjadi 3X, Anda tambah dengan Y, tidak boleh lebih dari 15 kali 2, 30. Pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua. Kalau Anda kerjakan biasanya Anda menggunakan gambar. Tapi di sini cukup kita bandingkan koefisiennya saja, kemudian ke fungsi tujuannya, berapa baju yang dapat dibuat, berarti X plus Y yang paling banyak maksimum. Oke, kita perbandingkan saja koefisiennya, 1 dibagi 2 itu hasilnya setengah, jadi Coach boleh pakai perbandingan koefisien, 3 dibagi 1 itu hasilnya 3. Kalau Anda buat garis bilangan, berarti di kiri ada angka setengah, di kanan ada angka 3. Kalau dia maksimum, Anda boleh cek dengan kata Y. Y itu maksudnya penyelesaian sumbu Y, penyelesaian sumbu X, penyelesaian dieliminasi. Penyelesaian ikut yang mana, berarti Anda membagi koefisien fungsi tujuan. Karena nggak ada angkanya, berarti 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 bernilai 1. 1 tentu ada dieliminasi di antara setengah dan 3. Ulangi ya. Kita cari dulu perbandingan koefisiennya, 1 dibagi 2 dapat setengah, 3 dibagi 1 dapat 3, maka Anda tuliskan dalam garis bilangan setengah dan 3. Kemudian ketika kita ngecek penyelesaiannya ada di mana, Anda nanti boleh pakai perbandingan koefisien fungsi tujuan, X plus Y, maksimum, berarti koefisiennya 1 dibanding 1. 1 dibanding 1, 1, maka satunya ada di mana, itu yang harus Anda cari. Oke. Kalau kemudian Anda sudah dapat dieliminasi, maka kedua pertidaksamaan itu boleh Anda eliminasi. Karena itu belum sama, kita samakan, kita yang atas kita kalikan 2 juga, biar sama-sama menjadi, kalikan 2, salah ya. Kalikan 3, biar jadi 3X gitu ya. Maka menjadi 3X, kalikan 3 menjadi 6Y, kalikan 3 menjadi 120. Oke. Maka kalau kita kurangkan, maka 3X-nya habis, anggaplah itu sama dengan dari bawah ke atas berarti 5Y, sama dengan 120 dikurangi dengan 30, akan bernilai menjadi 90. Y-nya 90, Anda bagi 5, hasilnya 18. Kita sudah mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 18, kalau Y-nya sudah ketahuan 18, Anda boleh substitusi ke salah satu. Kalau substitusi ke situ, maka 3X ditambah dengan 18, itu akan bernilai 30. 3X Anda pindah ruas, 30 kurangi 18, 12, maka X-nya 12 dibagi 3 ketemunya 4. X-nya 4, Y-nya 18, X plus Y yang maksimum berarti 4, Anda tambah dengan 18 yang maksimum hasilnya 22. Jawabannya C.
tahun kemarin untuk soal program linier dalam kuantitatif itu yang muncul tahun kemarin itu hanya bercerita mencari daerah fungsinya, mencari daerah penyelesaiannya. Tahun ini dalam materi simulasi ini Coach Billy coba naikkan soalnya sampai dengan Anda bisa menentukan berapa nilai yang diharapkan dari maksimum atau minimumnya. Oke. Kalau masih bingung boleh putar ulang lagi Anda untuk materi ini karena ini mungkin baru buat Anda. Coach Billy tidak memainkan gambar tetapi memainkan perbandingan koefisien. Di YouTube yang lain itu juga Coach Billy juga pernah bahas juga permodelan seperti ini menggunakan Y untuk maksimum, tapi kalau minimum itu pakai Hei, X-nya yang di depan, eliminasi baru Y-nya yang di belakang. Seperti itu, atau Y versi Arab istilah Coach Billy. Oke, lanjut ke soal nomor 22. Ini belum dibahas, kita bahas saja tentang fungsi. Kita coba memainkan dengan inverse-nya. Kalau diberikan bahwa f2x min 1 sama dengan gx plus 5, maka nilai f inverse x-nya itu dengan g dihubungkan seperti apa. Untuk menjelaskan sederhananya, Coach Billy buat begini saja. Kalau kemudian Coach Billy punya himpunan A dan B, kemudian memetakan dari A berangkat ke B itu namanya fungsi f, maka kalau balik itu tentu kita namakan f pangkat min 1, atau Anda selama ini kenalnya adalah f inverse. Oke, maka melogikanya di sini kalau 2x min 1 itu berarti domainnya. Kalau di sini 2x min 1, maka di sini menghasilkan sesuatu, anggaplah y. Maka sebenarnya dari pernyataan ini Coach Billy boleh tulis apa? F inverse y itu akan bernilai apa? 2x min 1. Jadi nilainya seperti itu. Anda boleh buat seperti itu. Nah, sama kalau kemudian sekarang ganti perginya menggunakan fungsi G karena F-nya sama dengan G, ya toh. Kalau sekarang Coach Billy perginya dengan menggunakan fungsi G, maka ini Gx gitu kan ya. G, maka baliknya itu juga menggunakan yang warna biru. Apa itu? G pangkat min 1 atau G inverse. Cuman G-nya di sini bukan fungsi yang sama dengan F, tetapi ngomongnya apa? X plus 5. Kalau domainnya X plus 5 di sini disebutkan sama nilainya adalah Y, karena sama-sama bernilai Y di sini kan tahu. Maka boleh dikatakan G inverse Y itu akan bernilai apa? X plus 5. Berangkat dari ini domain, maka menjadi hasil di sini dengan fungsinya inverse. Oke, Anda tinggal main substitusi-substitusi karena yang diminta itu. Yang diminta adalah F inverse ini Anda harus nyatakan dalam G. Oke, berarti ini aja yang biru kita coba main-mainkan. Kalau Coach Billy tanyakan siapa nilai X-nya, tentu plus 5 Anda pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi G inverse Y dikurangi dengan 5. Hasil ini boleh Anda substitusikan ke yang merah. Kita tadi kan punya F inverse Y itu sama dengan 2x min 1. Berarti kalau sekarang kita substitusikan F inverse Y sama dengan siapa? Itu ikut 2. X-nya Anda ganti dengan siapa? G inverse apa? Y, kemudian dikurangi berapa? 5. Jangan lupa kurungnya karena 2 suku. Kurangi lagi dengan 1. Buka kurung, maka di sini menjadi 2 G inverse Y. 2 kali 5 min 10 dikurangi 1, maka 2 G inverse Y, 10 kurangi 1, min 10 min 1, min 11. Ini adalah F inverse Y. Coach, pertanyaannya adalah F inverse X. Maka Y-nya cukup ganti dengan X. Maka F inverse X sama dengan 2 G inverse X min 11. Oke. 2 G inverse X min 11. Kalau kita lihat 2 G inverse X min 11, jawabannya adalah ya. Sama di soal nomor 22 ini, tahun kemarin muncul juga dengan inverse, tetapi dengan pemodelan soal yang berbeda. Tahun ini Coach Billy ingin bermain-main dengan yang seperti ini. Semoga nanti tepat beneran muncul kayak gitu, tentu menjadi sangat senang sekali. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 23 tentang matrik. Tentang matrik ya. Oke, kita hilangkan saja potongnya. Oke. Jika A sama dengan 2A, A4 dan A adalah matrik non singular. Apa artinya matrik non singular? Berarti dia punya inverse.
determinannya tidak sama dengan 0, maka tentukan nilai A yang mungkin jika nilai dari determinan A kuadrat sama dengan min determinan A inverse. Yang perlu adik-adik ingat cuma satu ini, nah. Jadi ketika kita punya determinan matriks A, itu akan sama dengan determinan matriks A transpos, transpos itu merubah baris jadi kolom, akan sama dengan 1 per determinan A inverse. Karena inverse determinannya ada di bawah, maka dia akan menjadi sepernya itu. Ini yang Anda ingat-ingat. Kalau dia non singular berarti dia punya inverse. Kalau dia punya inverse berarti determinannya tentu bukan sama dengan 0. Jadi kalau dia punya inverse berarti nilai determinannya tidak sama dengan 0. Non singular. Yuk, maka Anda harus menentukan berapa nilai A kecil dari yang itu. Ya udah, kita coba checkpoint saja sih, lebih gampang, lebih sederhana ya. Oke, kita coba saja kalau A-nya kita ganti 0. Tentu kalau ganti 0 di sini kan jadi 0. 0 di sini jadi 0, determinannya menjadi 0, bukan. Maka kemungkinan kedua kita coba 1. Kalau kita coba 1, matriks A-nya itu kan menjadi 2 kali 1, 2. Ini 1, ini 4, dan ini 1. Kalau kemudian A kuadrat itu bukan komponennya dikuadratkan, tetapi Anda tinggal mengalihkan itu sebanyak 2 kali. Yuk, baris kolom kita kalikan. 2 kali 2, 4, tambah 4 menjadi 8. 2 kali 1, 2, tambah 1 menjadi 3. 4 kali 2, 8, tambah 4 menjadi 12. Kemudian 4 kali 1, 4, tambah 1 menjadi 5. Ini adalah A kuadratnya. Kalau kita cari determinan A kuadrat, nulisnya boleh harga mutlak itu boleh det A kuadrat seperti ini, maka nilainya 40, Anda kurangkan dengan 36, diagonal utama kurangi samping, maka ketemunya 40 kurangi 3, 64. Apakah senilai dengan A inverse-nya? Oke, kita cari determinan A-nya. Determinan A tadi kita dapatkan 2 dikurangi dengan 4. 2 kurangi 4 jadi negatif 2. Oke, kalau kemudian ini determinan A, berarti determinan A inverse-nya Anda tinggal balik. Ini tadi, maka menjadi min 1 per 2. Balikannya. Kalau kemudian kita kalikan min 8, maka min 8 dikalikan determinan A inverse itu tentu min 8 Anda kalikan dengan min 1 per 2. Min kali min plus 8 dibagi 2 dapat 4, 4 kali 1, 4. Artinya determinan min 8 kali itu senilai dengan determinan A kuadrat sama dengan 4. Berarti tepat kalau begitu A kecilnya sama dengan 1. Anda boleh coba yang lain. Kalau Anda mau memasukkan angka mengalihkan tentu menjadi makan waktu lebih panjang. Lebih baik Anda masukkan angkanya satu persatu. Kalau ditanya, Coach, ngapain nggak masuk dari yang E? Tentu jadi ribet karena yang E angkanya besar. Seperti itu. Oke, untuk kuantitatif Coach pilih bagi 2. Ini untuk yang kelompok pertama yaitu soal nomor berapa tadi? 15 ya. Nomor 15 sampai dengan soal nomor 16 sampai dengan nomor 23. Oke, berikutnya nanti ada di video berikutnya. Sementara itu yang bisa Coach Billy sampaikan ke adik-adik semua, ikuti video berikutnya untuk pembahasan berikutnya. Sementara kita akhiri di sini untuk yang video ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol lonceng itu untuk ngingetin. Like itu untuk suka. Share untuk membagikan ke teman kalian. Dan yang paling penting adalah subscribe ya.